Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malida Salma Arumdalu, NIM 1805520083 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Dan ada dua materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama mengenai fraud theory dan yang kedua mengenai fraud theory. Sebagai ketua kelompok, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok saya atau kelompok kami ada. Yang pertama ada rekan saya yang bernama Lucky Dani Arta dengan NIM 1805520101. Lalu rekan saya yang kedua bernama Siti Zulfatini Hayah dengan NIM 1805520091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulfatini Haya dengan NIM 1805520091 dengan program studi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Dani Arta dengan NIM 1805520001 dari kelas audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Baik, kita langsung saja ke materinya. Materi yang saya akan bawakan sama teman-teman ialah fraud theory and fraud theory. Dengan melihat pada tabel of content pada video ini, yang pertama ialah materi fraud theory, yang kedua fraud gone, yang ketiga fraud triangle, yang keempat fraud diamond, yang kelima fraud pentagon. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, fraud theory. Dikutip dalam Tuana Kota dalam Rini 2012, dalam bukunya tertulis bahwa The Association of Certified Fraud Examiners atau ECFE merupakan suatu organisasi profesional yang bertujuan untuk memberantas kecurangan. ECFE mengklasifikasikan kecurangan dalam bentuk 3 cabang yang utama, yang diikuti dengan cabang-cabang yang lebih spesifik yang dikenal dengan sebutan fraud theory. Baik, di slide selanjutnya ialah tabel dari fraud theory. Dapat kita lihat di sini fraud theory terdapat ada 3 bagian, yaitu corruption, asset misappropriation, yang ketiga ialah financial statement fraud. Tanpa banyak bicara, mari kita langsung ke materi yang pertama ialah corruption. Baik, kita slide selanjutnya ialah poin pertama dari fraud theory, yaitu corruption. Corruption sendiri atau biasa kita sebut korupsi merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling menguntungkan. Ada 4 jenis korupsi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ialah conflict of interest atau biasa disebut konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seseorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam kegiatan yang dilakukannya. Seperti contohnya ialah purchase schemes dan sales schemes.
Baik, slide berikutnya ialah jenis korupsi bribery atau biasa disebut penyuapan. Penyuapan ini melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi seseorang petugas dalam melakukan pekerjaannya menurut hukum. Para petugas tersebut mungkin dipekerjakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang atau oleh organisasi swasta. Baik, kita ke slide selanjutnya ialah invoice kickbacks atau biasa disebut suap faktur. Invoice kickbacks ini merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual secara disuap atau mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Persentase yang diikhlaskan itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya pada keikhlasan si penjual. Kickbacks ini juga merupakan korupsi dalam hal pembelian. Dalam hal kickbacks, si pembuat keputusan atau yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan dapat mengancam sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Ancaman ini bisa merupakan pemerasan atau economic extortion. Indikasinya adalah sang rekanan tidak terpakai, meskipun dalam kebanyakan hal ia lebih unggul dari rekanan pemenang. Baik, kita masuk yang selanjutnya ialah jenis yang keempat, ialah bid rigging, merupakan korupsi dalam hal penjualan yang merupakan permainan dalam tender. Selanjutnya jenis yang kelima ialah illegal gratuities atau biasa disebut persenan ilegal. Persenan ilegal ini merupakan pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Hal ini melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang telah dilakukan. Ini mirip dengan suatu penyuapan, tetapi transaksinya terjadi setelah fakta pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya, hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk slide selanjutnya ialah jenis yang keenam adalah economic extortion atau biasa disebut pemerasan ekonomi. Pemerasan ekonomi ini merupakan penggunaan atau ancaman, kekuatan dalam kurung termasuk sanksi ekonomi oleh individual atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Item yang berharga itu dapat berupa aktiva, keuangan atau ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani. Saya akan menjelaskan mengenai cabang fraudery. Yang kedua yaitu mengenai asset misappropriation. Asset misappropriation ini atau pengambilan aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari yang disebut dengan mencuri. Namun dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal atau tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola
atau mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan. Nah, istilah pencurian dalam fraudery itu disebut dengan larency. Lalu istilah penggelapan dalam bahasa Inggrisnya adalah embezzlement. Contoh, pencurian barang di gudang oleh kepala gudang. Nah, itu disebut dengan embezzlement. Dalam fraudery, ACFE kelihatannya itu istilah larency dipergunakan sebagai sinonim dari embezzlement. Nah, fraudery ini cabang aset penyalahgunaan aset itu secara sederhananya itu merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Nah, jenis yang paling umum dari penipuan dan sering terjadi sebagai penipuan karyawan. Nah, penyalahgunaan aset ini ada beberapa jenis. Nah, sebelum kita membahas jenis dari beberapa penyalahgunaan aset, oleh karena ada istilah-istilah hukum yang khas untuk perbuatan mencuri, maka untuk menerjemahkan misappropriation secara bebas, penulis itu kebanyakan menggunakan istilah penjarahan. Ini adalah istilah generiknya, istilah yang lebih khusus berkaitan dengan masing-masing modus operasinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama dari beberapa jenis penyalahgunaan aset cabang misappropriation tadi, yaitu yang pertama ada kas. Aset misappropriation dalam bentuk penjarahan cash atau kas misappropriation dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu ada skimming, ada larency, dan ada fraudulent disbursement. Nah, klasifikasi penjarahan kas dalam 3 bentuk ini disesuaikan dengan arus uang kas masuk. Yang pertama kita akan membahas mengenai larency atau pencurian. Adalah kas dicuri setelah kas tersebut dicatat pada buku perusahaan, yaitu ada of cash on hand, itu ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. Lalu ada from deposit, itu slip deposito yang diubah atau disalahgunakan. Lalu yang kedua ada skimming, yaitu skimming merupakan kas dicuri sebelum dilakukan pencatatan pada buku perusahaan. Nah, skimming ini dapat dilakukan dengan yang pertama, sales dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat, unrecorded, understated. Lalu receivables dengan ciri meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan kas, right of sims, lapping sims. Lalu ada refunds dan sebagainya. Nah, dalam skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke dalam perusahaan, ya tadi secara sederhananya. Nah, cara ini itu terlihat dalam fraud yang sangat dikenal para auditor, yakni lapping. Yaitu kalau uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah, maka fraud ini disebut larency atau pencurian. Sekali uang sudah terekam dalam atau sudah masuk ke sistem, maka penjarahan ini disebut dengan fraudulent disbursement, yang lebih dekat dengan istilah penggelapan dalam bahasa Indonesia. Jadi itu perbedaan antara skimming, larency, dan fraudulent disbursement. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan sebelumnya mengenai apa itu
perbedaan antara skimming, latency, dan fraudulent disbursement secara sederhana ya, maka kita mengenal bentuk lain, yakni penjarahan atas dana-dana yang tidak masuk ke perusahaan secara fisik atau secara administratif. Nah, dana-dana ini dihimpun dari berbagai sumber, misalnya kondisi resmi dari perusahaan asuransi atau kickback dari penyuplai. Dana-dana ini disebut dana taktis, dalam bahasa Belanda tactische funds, dalam bahasa Inggris slush funds. Dalam fraud tree yang digambarkan dalam fraud tree, bagian fraud tree, baik pembentukan maupun pengeluaran dari dana taktis ini didefinisikan sebagai corruption, bukan asset misappropriation. Korupsi seperti ini mengandung ciri scamming, dan dalam praktik yang khas Indonesia, jarahan ini dikerjakan secara bergotong royong dan diketahui secara umum, bahkan dilegitimasi dalam bentuk sumber penghasilan yayasan kesejahteraan karyawan. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan lebih mengenai apa sih fraudulent disbursement dalam aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Fraudulent disbursement itu terjadi ketika arus uang sudah terekam dalam atau sudah masuk ke sistem. Nah, fraudulent disbursement ini mempunyai tanda-tanda awal terjadinya penyalahgunaan kas, yaitu meningkatnya pengeluaran ringan, misalnya seperti biaya konsultasi atau iklan, alamat rumah pegawai sama dengan alamat vendor, lalu alamat vendor merupakan PO Box. Nama vendor terdiri atas inisial, huruf, atau tujuan bisnis yang tidak jelas. Jadi itu ciri-cirinya fraudulent disbursement. Selanjutnya, dalam fraudulent disbursements dapat dilakukan dengan cara yaitu ada billing schemes, ada payroll schemes, ada expense reimbursement schemes, ada check tampering, dan ada register disbursement. Nah, yang pertama ini ada billing schemes. Billing schemes merupakan skema permainan atau schemes dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Nah, perusahaan melakukan pengeluaran uang itu berdasarkan faktur fiktif untuk barang atau jasa yang dibeli, faktur yang di markup nilainya, atau faktur untuk keperluan pribadi. Contohnya sell company, non-accomplished vendor, personal purchases, dan lain sebagainya. Nah, pelaku fraud dapat mendirikan perusahaan bayangan atau tadi yang dikenal dengan shell company, itu yang seolah-olah merupakan penyuplai atau rekanan atau kontraktor sungguhan. Nah, perusahaan bayangan ini atau shell company ini itu merupakan sarana untuk mengalirkan dana secara tidak sah keluar perusahaan. Jadi itu yang dimaksud dengan billing schemes. Lalu selanjutnya ada payroll schemes. Payroll schemes itu merupakan skema permainan melalui pembayaran gaji. Perusahaan melakukan pembayaran ini klaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Ini contohnya ghost employees tadi, pembayaran kompensasi perusahaan tadi, ghost employees. Lalu ada commission schemes, ada workers compensation, falsified wage, dan lain sebagainya. Nah, secara sederhana ini tadi payroll schemes bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif atau
gas employees atau dalam pemalsuan jumlah gaji karyawan. Perusahaan bayangan ini tuh merupakan sarana untuk mengalirkan dana tadi yang tidak sah keluar perusahaan. Jadi itu yang dinamakan dengan payroll schemes. Lalu yang selanjutnya ada check tampering. Nah, check tampering ini pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditujukan untuk pihak lain. Contoh for maker, forged endorsement, altered payee, concealed check, authorized maker, dan lain sebagainya. Nah, dalam contoh terakhir tadi, contoh dalam pegawai meminta 2 buku cek dari bank. Sesuatu yang diketahui secara resmi hanya 1 buku, sedangkan pengeluaran melalui buku cek kedua itu dirahasiakan. Nah, di Amerika Serikat, cek yang sudah diuangkan akan dikembalikan oleh bank kepada yang mengeluarkan cek atau yang dikenal dengan paid check. Nah, paid check ini dan bonggol buku cek yang disembunyikan. Selanjutnya ini ada Register Disbursement Schemes. Apa sih Register Disbursement Schemes ini? Adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Nah, skema permainan melalui Register Disbursement ini pada dasarnya ada 2, yaitu ada false refunds atau pengembalian uang yang dibuat-buat dan false voids atau pembatalan palsu. Nah, pelaku ini dalam register disbursement schemes memasukkan input yang salah pada cash register untuk menutupi uang yang diambil. Jadi tadi contohnya ada false voids dan false refund. Nah, contohnya ini pelanggan datang membawa barang yang dikembalikannya, misalnya karena tidak puas dengan barang yang dibelinya. Nah, untuk itu ia akan mendapatkan refund atau menerima kembali uangnya atau pembatalan pembebanan kredit cardnya. Nah, dalam false refund ada berbagai cara penggelapan, di antaranya itu penggelapan dengan seolah-olah ada pelanggan yang mengembalikan barang dan perusahaan akan memberikan refund. Nah, sedangkan false void itu hampir sama dengan false refund. Nah, hal yang dipalsukan di sini adalah pembatalan penjualan. Jadi penjualan yang sudah terekam, penjualan tadi yang sudah terekam di pita cash register itu dibatalkan. Jadi seolah-olah itu pembeli urung melakukan pembelian. Jadi jumlah yang sudah diterima perusahaan seolah-olah juga dibatalkan. Jadi itu tadi perbedaannya antara false refund dan false voids dalam register disbursement. Lalu yang selanjutnya aset lainnya yang bukan cash atau inventory and all other assets juga bisa menjadi sarana, adalah aset tetap, misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan. Modus dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank yakni ada misuse dan larency. Misuse adalah penyalahgunaan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat umum terjadi sehingga seringkali dianggap biasa dan bukan merupakan fraud. Contoh alat transport seperti mobil, kapal terbang, helikopter, perusahaan atau lembaga pemerintah yang dipakai
untuk mengangkut barang-barang pribadi atau inventaris kantor atau instansi pemerintah yang dipinjam selama seseorang itu memegang jabatan atau misuse dan tidak mengembalikannya sesudah ia tidak lagi menjadi menjabat atau larency. Lalu ada larency, yaitu pencurian, merupakan pencurian seperti false sales dan shipping, purchasing dan receiving, unconcealed larency, dan lain sebagainya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai fraud 3, fraudulent statement. Hal ini berkaitan dengan fraud management, sementara semua fraud melibatkan bentuk penyimpangan laporan keuangan. Untuk memenuhi definisi di bawah kelas skema fraud, laporan itu sendiri harus memberi keuntungan bagi pelakunya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, laporan tersebut tidak sekedar sarana untuk menutupi atau mengaburkan tindakan kecurangan. Fraudulent statement sendiri dikenal para auditor yang melakukan general audit atau opinion audit. Ranting pertama menggambarkan fraud adalah menyusun laporan keuangan. Seperti yang saya jelaskan pada di awal, fraud ini berupa salah saji atau misstatement baik overstatement maupun understatement. Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya, aset atau revenue overstatement. Kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya, aset atau revenue understatement. Ranting kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan, dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan yang sebenarnya, baik bercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan internal maupun eksternal. Fraudulent statement sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu finansial. Dalam finansial sendiri terdiri dari aset revenue overstatement. Pada penjelasan aset revenue overstatement terdiri dari yaitu timing difference, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya. Misalnya, mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya. Yaitu selanjutnya victory revenue, bentuk laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi atau fiktif. Selanjutnya dari aset revenue overstatement yaitu concealed liability and express, di mana bentuk kecurangan ini yaitu di mana laporan keuangan sendiri dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan sehingga laporan keuangan terlihat sangat bagus padahal sebenarnya itu enggak. Pada fraudulent statement sendiri ada improper disclosure dan improper asset valuation. Improper disclosure yaitu bentuk laporan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan, sehingga pembajak laporan keuangan tidak dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam suatu perusahaan tersebut. Artinya kecurangan tersebut disembunyikan. Selanjutnya yaitu pengertian dari improper asset valuation, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Selanjutnya jenisnya ada aset atau review understatement. Di sini ada non keuangan yaitu employment credential, internal dokumen dan eksternal dokumen. Baik, ketemu lagi dengan saya. Di sini akan menjelaskan tentang fraud theory. Fraud theory yang pertama merupakan fraud gone. Teori gone dikemukakan oleh seorang pemikir bernama Jack
Bologne, di mana terdapat 4 faktor fraud. GON merupakan singkatan dari huruf depan masing-masing faktor yang ia kemukakan, yakni greed, opportunity, need, and exposure. Dapat kita lihat greed bagian atas, opportunity bagian kanan, need bagian bawah, dan exposure bagian kiri. Baik, selanjutnya masuk pengertian dari masing-masing faktor tersebut. Yang pertama adalah greed atau ketamakan atau keserakan, adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Menurut KBBI Daring 2008, ketamakan sangat berhubungan dengan moral seseorang individu. Faktor yang kedua ialah opportunity atau kesempatan atau peluang, merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar peluangnya melakukan suatu kecurangan. Baik, selanjutnya ialah need atau kebutuhan. Kebutuhan sendiri dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang dapat dikatakan sangat mendesak. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak suatu kecurangan. Faktor yang keempat, exposure atau pengungkapan. Pengungkapan ini berkaitan dengan hukuman pelaku fraud. Dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan, tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau sanksi yang diberikan lemah dan menimbulkan sifat jerak. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu mengenai fraud triangle. Fraud triangle adalah teori yang dikembangkan oleh Donald R. Creasy dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Disebut dengan fraud triangle adalah karena dalam proses kecurangan yang terjadi, ada 3 tahap penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Tahapan seseorang dalam melakukan kecurangan menurut tahapan fraud triangle yaitu analisis fraud triangle memiliki 3 tahapan untuk mendeteksi penyebab kecurangan pada seorang pekerja. Tahapan tersebut adalah tekanan, peluang, dan pembenaran. Ketiga tahapan fraud triangle adalah sifatnya saling berkaitan. Artinya, seorang pekerja tidak akan memiliki kesempatan jika tidak mendapatkan dorongan atau tekanan untuk berbuat curang. Penjelasan tentang tahapan-tahapan fraud triangle adalah sebagai berikut. Penjelasan yang pertama mengenai tahapan fraud triangle yaitu tekanan atau pressure. Tekanan atau pressure sendiri berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya saja seorang karyawan telah menggelapkan dana perusahaan dan digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Masalah finansial pribadi adalah salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seseorang dalam melakukan kecurangan. Selanjutnya, tahapan yang kedua dari fraud triangle adalah peluang atau opportunity. Peluang adalah kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan biasa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu pertama, kontrol dari perusahaan yang masih lemah, di mana perusahaan tidak dapat mengontrol sistem yang ada di perusahaan tersebut, sehingga muncullah peluang bagi karyawan ataupun atasan untuk melakukan kecurangan. Kedua, standar operasional perusahaan yang berjalan tidak kondusif, di mana standar operasional perusahaan tersebut hanya melakukan
pekerjaan tidak sesuai standar operasional perusahaannya, sehingga tidak berjalan dengan baik dan peluang kecurangan lebih besar. Ketika adanya multi job pada seorang karyawan, dan yang terakhir yaitu adanya peluang dalam kecurangan, yaitu situasi kerja kurang kondusif. Selanjutnya yang ketiga, pembenaran atau rationalisation. Ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan, sehingga kecurangan ini dianggap hal yang biasa. Contoh alasan yang sering digunakan pelaku fraud adalah alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan, atau job desk oleh karyawan tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan. Hingga saat ini, fraud adalah sebuah kesalahan yang menjadi masalah penting bagi internal bisnis di dalam suatu perusahaan. Pada internal control di dalam fraud triangle, yaitu memegang peran yang sangat penting untuk mencegah adanya peluang fraud bagi bisnis perusahaan. Internal control pada perusahaan bisa bersifat preventif atau reaktif. Salah satu cara preventif adalah melakukan audit pada periode tertentu pada setiap divisi. Kedua, ada bisa menerapkan regulasi yang ketat namun tetap berpusat pada kepentingan karyawan. Hal ini dilakukan agar karyawan disiplin dan juga tetap nyaman bekerja dengan perusahaan yang tersebut. Pada fraud triangle sendiri ada beberapa jenis-jenis dalam keuangan bisnis. Yang pertama yaitu sebagai pemilik bisnis, seorang harus tahu bahwa fraud triangle adalah hal yang membutuhkan perhatian sangat khusus di dalam suatu perusahaan. Di satu sisi seorang yang memiliki perusahaan harus percaya pada karyawan untuk mengerjakan job desk pada masing-masing yang sudah ditentukan. Yang kedua, jenis selanjutnya itu di sisi lain, kesempatan karyawan untuk melakukan fraud bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja, termasuk karyawan yang dipercaya. Pada objek kecurangan dari fraud triangle sendiri ada beberapa, yaitu pertama, pencurian data keuangan perusahaan. Kedua, markup biaya reimbursement dan biaya project perusahaan. Ketiga, penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, contohnya tagihan pajak dan penggajian karyawan. Yang keempat, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan. Yang kelima, pencurian laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam objek kecurangan dari fraud triangle yaitu penyelewengan laporan keuangan, yaitu mengganti atau menghilangkan laporan keuangan pada periode tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fraud teori, yakni mengenai teori fraud diamond. Fraud diamond adalah sebuah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolff and Hermansen pada tahun 2004. Nah, teori ini adalah bentuk pembauran dari teori fraud triangle oleh Cressey tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Nah, jika dalam teori fraud triangle menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu insentif atau pressures, tekanan, lalu ada opportunity atau peluang, dan rationalization atau rasionalisasi. Tiga elemen tersebut dalam teori fraud diamond. Di dalam teori fraud diamond mengalami penambahan elemen, yaitu elemen capability atau capacity, yaitu mengenai elemen kemampuan. Nah, ini merupakan gambar atau skema mengenai fraud diamond tadi. Ada opportunity, yaitu terdapat environmental factors, victim characteristics. Lalu ada capability, yaitu terdapat knowledge about corporate governance atau economic institution. Ada ability to manipulate others.
Lalu ada technical knowledge to steal victim identities or exploit software weakness. Lalu ada rationalization, yaitu terdapat belief that violating rules is acceptable. Lalu ada disclaim or lack of respect for others. Lalu yang selanjutnya ada mengenai motivation yang terdiri dari financial pressures, monetary gain, achievement, dan manipulation. Jadi ini terdapat skema atau gambar mengenai fraud diamond itu seperti apa. Lalu yang pertama mengenai insentif atau pressure, tekanan. Dalam fraud diamond seperti yang sudah dijelaskan dalam fraud triangle sama, yaitu insentif atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Jadi setiap pelaku itu harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Nah, tekanan yang dirasakan itu diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Nah, tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu elemen yang kedua dalam fraud diamond yaitu ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Nah, elemen opportunity dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Nah, peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Lalu yang ketiga mengenai rasionalisasi. Nah, konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Nah, alasan seperti tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi. Lalu yang keempat, capacity atau capability atau kemampuan. Kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang di dalam suatu organisasi. Nah, Wolf and Hermansen 2004 menjelaskan sifat-sifat terkait dalam elemen capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama positioning. Positioning adalah posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Nah, seseorang dalam posisi otoritas itu memiliki pengaruh yang lebih atas situasi tertentu atau lingkungan.
Lalu yang kedua ada intelligence and creativity, yaitu pelaku kecurangan memiliki pemahaman yang cukup atau tahu mengenai kecurangan itu seperti apa dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Lalu yang ketiga, confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Nah, tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Lalu yang keempat ada coercion, di mana pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Lalu yang kelima ada deceit atau penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Lalu yang keenam ada ada stres, di mana individu harus mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Untuk teori fraud yang selanjutnya yaitu ada fraud Pentagon. Fraud Pentagon itu merupakan pengembangan dari fraud triangle theory oleh Crissy tahun 1953, kemudian fraud diamond theory yang dikembangkan oleh Wolf and Hermansen pada tahun 2004. Nah, Crowley pada tahun 2011 ini mengembangkan teori fraud triangle dan fraud diamond dengan menambah risk factor fraud berupa capability menjadi kompetensi yang memiliki makna istilah yang sama. Selain itu, ada penambahan risk factor lain berupa arogansi atau arrogance dalam fraud diamond. Berikut ini adalah bentuk dari fraud Pentagon dari Crowley, yaitu dengan tambahan fraud risk factor dalam fraud Pentagon ini ada tadi arogansi atau arrogance. Lalu yang kelima ada arogansi. Arogansi menurut Crowley 2011 menjelaskan bahwa arogansi merupakan sifat superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Sedangkan arogansi menurut Horvath 2011, penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang berupa kombinasi tekanan atau pressure dengan arogansi atau arrogance dan keserakahan atau greed. Horvath 2011 juga menyatakan bahwa arogansi merupakan sifat atau sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka. Crowley 2011 juga menjelaskan bahwa ada 5 elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu yang pertama, ego yang besar, di mana CEO itu lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha. Lalu yang kedua, mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap. Lalu yang ketiga,
mereka memiliki sikap menekan. Lalu yang keempat, mereka menerapkan gaya manajemen autokratis. Dan yang kelima, mereka takut kehilangan posisi atau status mereka. Nah, elemen-elemen arogansi ini dapat menjadi arogansi ekstrim dari hubris factor yang menyembunyikan dampak negatif di bawahnya sehingga dapat menghancurkan karir atau perusahaan. Itu menurut Horwath 2011. Nah, fenomena ini paling baik digambarkan sebagai iceberg yang terlihat kecil dan tidak mengintimidasi dari jauh, tetapi justru dapat menyebabkan kehancuran besar ketika bertabrakan dengan sesuatu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu fraud teori yang terdiri dari berbagai cabang, banyak cabangnya, yang pada intinya cabang korupsi, asset misappropriation, lalu ada fraudulent statement. Lalu ada dijelaskan mengenai fraud teori yang terdiri dari fraud gone, ada fraud triangle, ada fraud diamond, dan ada fraud pentagon. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Jadi bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Unisbank hebat. Baik, ketemu lagi dengan saya. Saya mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih ya buat kalian yang telah mensubscribe maupun like video presentasi ini dalam rangka penilaian UTS dari mata kuliah audit investigatif. Buat kalian yang masih belajar, ya apapun itu, semangat terus, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus giatlah belajar meskipun pandemi, tetaplah semangat dalam mengejar cita-cita kalian dan mengejar apa yang menjadi tujuan hidup kalian masing-masing. Jaga kesehatan, apalagi cuaca saat ini sedang berubah-ubah. Tetap semangat, tetap hidup. Unisbank Jaya. So, buat teman-teman semuanya yang bingung setelah lulus SMA mau kemana, masih kebingungan mau cari swasta yang bagus menurut kalian yang mana, nggak usah bingung, kalian bisa banget langsung daftar di Universitas Tekubang Semarang. Mari lanjutkan pendidikanmu karena masa depan ada di tanganmu. Jangan ragu-ragu ya.